إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasanya sahabat Abu Hurairah pernah berkata, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita di depan para sahabatnya, inna thalathata min bani Israil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada 3 lelaki daripada Bani Israel, abrasa wa aqra wa a'ma aradallahu ayyabtaliyahum, yaitu orang yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penyakit berupa penyakit kusta. Kemudian orang yang diberikan penyakit oleh Allah dengan penyakit botak, yang tidak memiliki rambut, dan juga Allah menguji seseorang dengan memberikan penyakit buta. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ingin memberikan ujian kepada 3 orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk pergi berjumpa dengan 3 lelaki tadi, dan datanglah malaikat berjumpa pertama kali dengan orang yang diberikan penyakit kusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjumpa dengan orang tersebut, malaikat berkata, hayu syai'in ahabbu ilaik, wahai fulan, apakah yang paling kau idam-idamkan di dunia ini? Apa yang paling kau cita-citakan di dunia ini? Dia mengatakan, launun hasanun wa jildun hasanun. Saya sangat berharap untuk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kulit yang sangat indah dan cantik. Maka malaikat mengusap kulitnya, dan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya. Setelah sembuh penyakitnya, malaikat bertanya, ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu cintai? Kata orang tersebut, yang paling saya sukai adalah ibil, yaitu onta, dan diberikan 1 ekor onta yang lagi hamil. Dan malaikat mendoakan orang tersebut, barakallahu fiha, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu pada onta tersebut. Setelah itu malaikat pindah kepada orang yang kedua, yaitu orang yang diberikan ujian oleh Allah berupa penyakit botak. Dan ketika berjumpa dengan orang tersebut, malaikat juga bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik, wahai fulan, apa yang paling kau inginkan di dunia ini? Dia mengatakan, syi'run hasanun, saya ingin supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan rambut yang indah kepada saya, dan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit saya yang selama ini saya dibuli, yang selama ini saya dihinakan oleh orang-orang karena penyakit saya ini. Setelah itu diusap kepalanya, dan sembuhlah penyakit orang tersebut. Dan kemudian malaikat melanjutkan pertanyaannya, harta apa yang paling kamu cintai? Dia mengatakan al-baqar, yaitu sapi, dan diberikan 1 ekor sapi yang lagi hamil. Dan malaikat tidak lupa untuk mendoakan barakallahu fiha, semoga Allah berikan keberkahan kepadamu pada sapi tersebut. Setelah itu pindah kepada orang yang ketiga, yaitu orang yang berpenyakit buta. Dan ketika berjumpa dengan orang tersebut, malaikat juga bertanya, ayyu syai'in ahabbu ilaik, wahai fulan, apa yang paling kau inginkan? Dan dia mengatakan, saya sangat mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan pendangin saya supaya saya dapat melihat orang. Kemudian diusap matanya, dan seketika itu pula sembuh penyakit orang tersebut. Kemudian malaikat melanjutkan pertanyaannya, ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu inginkan? Atau harta apa yang paling kamu cintai? Dia mengatakan, yaitu al-ghanam, kambing. Dan diberikan 1 ekor kambing yang lagi hamil, dan juga didoakan oleh malaikat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepadamu lewat kambing tersebut. Dan mulailah ketiga orang tadi sibuk dengan peternakan mereka. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah beberapa masa, setiap daripada orang tersebut menjadi orang yang kaya. Setiap daripada mereka memiliki 1 lembah daripada onta, 1 lembah daripada sapi, dan 1 lembah daripada kambing, menjadi orang yang
terhormat di tengah masyarakat, yang dahulunya mereka tidak memiliki nilai di tengah masyarakat, dan ketika sudah menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang terpandang, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan ujian kepada mereka. Allah kembali mengutus seorang malaikat, memerintahkan malaikat untuk merubah wujudnya menjadi orang sebagaimana orang tersebut keadaan mereka sebelumnya. Dan datanglah malaikat pertama kali kepada orang yang dahulu berpenyakit kusta, berubah wujud menjadi lelaki berpenyakit kusta. Ketika berjumpa dengan orang tadi, dia mengatakan, rajulun miskinun, ana rajulun miskinun, saya adalah orang miskin, in qata'a bil hibalu, saya kehabisan bekal dalam perjalanan saya, dan tidak ada yang dapat membantu saya pada hari ini kecuali Allah, kemudian bantuan darimu. Tolong berikan saya 1 ekor untamu supaya saya bisa melanjutkan perjalananku. Mendengarkan permintaan tersebut, orang yang dulunya penyakit kusta, yang sekarang sudah menjadi orang kaya dan sehat, dia mengatakan, al-huququ katsiratun, mohon maaf, saya banyak tanggung jawab, saya tidak bisa memberikan kepada anda walaupun cuma 1 ekor unta saya. Unta saya banyak, tetapi saya juga banyak tanggung jawab. Mendengarkan penolakan tersebut, malaikat langsung mengingatkan orang tadi. Dia mengatakan, bukankah saya sepertinya mengenal anda? Bukankah kau dulu adalah orang yang sakit seperti saya? Dan juga kau dulu adalah orang yang miskin seperti saya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepadamu dan memberikan harta kepadamu. Mendengarkan ucapan tadi, maka orang yang sekarang sudah menjadi kaya, dia mengatakan, tidak, harta ini saya dapatkan daripada keluarga saya ataupun warisan daripada orang tua saya. Mendengarkan pengingkaran daripada orang ini, malaikat mengatakan, jika kamu berdusta, saya doakan semoga Allah mengembalikan keadaanmu seperti keadaanmu yang semula. Dan Allah Subhanahu wa taala membalas, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keadaan orang yang tadi sudah menjadi orang kaya seperti keadaan yang semula. Allah hancurkan semua apa yang dia miliki, dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keadaannya seperti sebelum dia menjadi orang yang kaya. Kemudian berpindah kepada orang yang kedua, jawabannya juga sama, penolakannya juga sama, dan juga doa malaikat juga sama. Dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan juga sebagaimana keadaan yang semula. Dia sekarang menjadi orang yang miskin, dan dikembalikan penyakitnya menjadi orang yang botak seperti semula. Kemudian pindah kepada orang yang ketiga, yaitu orang yang berpenyakit buta. Juga malaikat datang kepada dia, yang sekarang sudah menjadi orang yang sehat sebagai lelaki yang berpenyakit buta. Kemudian dia mengatakan, saya seorang musafir, saya orang miskin, tidak ada harta saya, dan saya minta bantuanmu karena tidak ada yang dapat membantu saya pada hari ini kecuali Allah, setelah itu bantuan darimu. Mendengarkan permintaan tersebut, orang yang buta, dulunya buta sekarang menjadi orang kaya, mengatakan, qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Dulu saya juga seperti keadaan, saya juga dulu buta, dan juga saya dulu miskin seperti keadaan. Fa wallahi, ya, demi Allah, kata orang tersebut, khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Silakan ambil yang kau mau, dan silakan tinggalkan apa yang engkau mau. Jangankan cuma 1 ekor, mau ambil semuanya silakan. Dan jika kau mau tinggalkan sebagian, silakan. Fa wallahi la ajhaduka al-yawm, demi Allah, saya tidak akan pernah menahanmu bi syai'in aghadtuhu lillah, dengan sesuatu yang saya ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan ucapan tersebut, malaikat mengatakan, khudh malaka au amsik malaka fa innama ubtulitum. Tahan hartamu, sesungguhnya kalian lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada kisah yang kita ceritakan tadi, ada pelajaran penting yang dapat kita ambil sebagai bekal perjalanan kita dalam mengarungi kehidupan kita ini. Apa itu? Bahwasanya pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu adalah ujian. Keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, dari susah ke senang, senang ke susah, semuanya itu adalah bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang dengan 2 perkara, tidak ada yang ketiganya. Ujian Allah hanya berupa 2 perkara dan tidak ada yang ketiganya, yaitu dengan berupa kesenangan dan berupa kesusahan. Dan ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami akan uji kalian bisyarri wal khair, dengan kebaikan, dengan keburukan-keburukan, dengan musibah-musibah, dan juga kami akan uji kalian dengan kebaikan-kebaikan, dan sesungguhnya hanya kepada kamilah kalian akan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala.
Dan berkata para ulama tafsir ketika menjelaskan maksud firman Allah Subhanahu wa taala, maksud Allah Subhanahu wa taala, kami uji kalian dengan keburukan-keburukan. Tujuannya adalah untuk melihat siapa di antara kalian yang dapat bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah uji berupa kebaikan-kebaikan. Tujuannya adalah untuk dapat melihat siapa yang dapat bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus berada dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji berupa keburukan, berupa kemiskinan dan berupa penyakit dan lain-lain sebagainya yang kita benci, maka ketahuilah kita lagi diuji oleh Allah. Tujuannya Allah mau melihat kita sabar tidak dengan apa yang Allah berikan berupa ujian tersebut. Dan juga ketika kita diberikan musibah, ada ujian berupa kenikmatan, jangan kita berpikir kita lagi diangkat oleh Allah, kita lagi disayang oleh Allah, tetapi kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapatkah kita bersyukur dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kedua yang dapat kita petik daripada kisah tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah cara yang terbaik bagi kita untuk dapat mempertahankan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah berikan kepada kita. Coba kita lihat apa yang terjadi kepada dua orang yang telah kita ceritakan tadi. Orang yang berpenyakit kusta dan penyakit botak, ketika tidak dapat bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hancurkan semua apa yang mereka miliki. Dan coba kita lihat apa yang terjadi kepada orang yang penyakit buta. Karena dia dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengakui akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmatnya kepada orang tersebut. Maka tidak ada cara lain kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita mempertahankan nikmat Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan ini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang mana Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, saya akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Tetapi jika kalian kufur, mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah. Dan azab Allah yang Allah berikan kepada orang yang tidak bersyukur sebelum mendapatkan azab di akhirat nanti adalah Allah mencabut, mengambil semua kenikmatan yang Allah telah berikan, sementara dia melihat kenikmatan tersebut diambil daripada dirinya. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menjelaskan bahwasanya mensyukuri nikmat Allah ada 3 caranya. Yang pertama adalah dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah. Naam, ini. Apakah cukup sampai situ? Tidak. Kemudian kita masukkan ke dalam hati dengan mengakui dengan hati kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita praktekkan dengan perbuatan kita. Kita gunakan kenikmatan itu untuk ibadah kepada Allah. Diberikan harta, gunakan untuk beribadah kepada Allah. Diberikan kesehatan, gunakan untuk beribadah kepada Allah. Jangan setelah dikasihkan harta, setelah mengucapkan alhamdulillah saja, kemudian gunakan untuk bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang-orang yang menggunakan nikmat Allah bukan pada tempatnya yang Allah ridhoi, maka sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.